Pelakor, coba ya jangan saling mendahului. Kalau gue jadi Nyonya Ridwan Kamil, gue mungkin lebih memilih memiskinkan Ridwan Kamil. Jadi gue pastinya akan memindahkan semua aset Ridwan Kamil atas nama gue selaku istri sahnya. Lalu gue kasih tuh Ridwan Kamil sama pelakor-pelakor. Soalnya abis ada satu lagi, terus nanti bakal ada banyak kayaknya. Jadi mendingan kalau gue jadi Nyonya Ridwan Kamil, gue serahin aja laki gue itu ke pelakor-pelakor yang lagi ngerebutin suami gue. Nah, gue hidup tenang deh sama anak gue, sama asetnya suami gue. Dah ya, gak usah rebutan lagi, gue kasihin. Kalau lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses UFG. Karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah dari Palembang dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, Kak? Hanya melalui ajudan? Dari yang kamu dinyatakan positif sampai melahirkan tidak ada pertemuan? Betul. Setelah saya hamil, Bapak ini menjauh dan di... Saran aku nih buat Selisa, udah nggak usah klarifikasi ke sana ke sini yang ada lu nanti malu sendiri. Kalau emang benar itu anaknya Pak Ridwan Kamil, itu kan anak hasil tanpa pernikahan gitu, alias anak hak. Ya di dalam agama juga, apalagi anak hasil tanpa pernikahan itu, seorang bapak biologis itu tidak wajib untuk menafkahi anaknya sendiri gitu. Kenapa lu dari dulu sama Pak Ridwan Kamil itu kenapa nggak pakai pengaman, pakai kondom gitu, biar nggak jadi anak gitu. Cukuplah sampai di sini juga paham. Netizen tuh udah pada pinter. Yang malu siapa? Kamu sendiri. Udah mendingan lu diem aja, urus anak lu sendiri, karena itu juga kan belum tentu anaknya Pak Ridwan Kamil. Udah cukup sekian dari Sarah. Bye. Lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Sedih mengingat melahirkan pakai BPJS. Gua kasih tahu ya, kagak ada sedih-sedihnya ya. Gak usah sedih-sedihin lontai, oke? Ya, tolong. Gak ngerti kenapa ada yang banyak yang kasihanin LM ini. Itu gundik, coy. Lu harusnya sedih sama istrinya, kasihan sama istrinya RK, bukan LM. Ya, itu adalah pilihan hidup dia. Kalau misalnya dia sampai gak ada duit, dia butuh duit dan lain-lain, sampai minta uang ke RK-nya, ya itu pilihan hidup dia. Siapa suruh dia jadi lontek, ya. Kalau dia mau dapat duit banyak, ya jadi istri sah. Ya, jangan jadi lontai. Jadi itu udah konsekuensi atas pilihan hidup dia yang tidak benar. Jadi nggak ada yang perlu dikasihanin ya, tolong. Nggak tahu diri, sumpah ini orang nggak tahu diri. Aku nggak bilang yang salah itu cuma LM, RK itu juga salah banget. Justru yang kasihan itu adalah istri sahnya. LM ini menurut aku salah satu enong-enong yang cukup nggak tahu diri dan nggak tahu malu karena berani speak up se-loud itu. Padahal, oh my god, dia najong banget sih. Kalau bisa gue jujur, najis. Ya, sumpah mending kalian tobat. Lihat kalau kalian lontai-lontai nggak mau tobat, ntar akibatnya kayak gitu. Kebobolan, hamidun ya kan, hamil, ya nggak dirawat. Mau kalian? Ya mau. Nggak tega kan kalian pasti gugurin anak kalian. Ya makanya, hidup yang benar, di jalan yang benar, lurus-lurus aja. Cari suami yang baik, jadi pribadi yang baik, kerja yang benar, yang halal gitu. Jadiin LM ini pelajaran, ya. Kalau nggak mau ditinggal, oke? Alasan Lisa kenapa dia masih mau berhubungan dengan Pak RK padahal Pak RK sudah memiliki anak dan istri itu katanya karena Lisa kekurangan figur seorang ayah. Jadi gue nggak tahu apakah anak yatim atau mungkin anak broken home. Intinya karena kekurangan figur seorang ayah, Lisa merasa Pak RK ini adalah orang yang sangat mengayomi dia. BTW ini di sosmednya dan ini aslinya pas lagi press conference. Aduh Lisa, lu yang bener aja. Gue ini bukan mau ngadu nasib, tapi gue juga yatim. Bahkan sebelum yatim gue broken home duluan. Tapi gak berarti karena lu kekurangan, lu ngambil punya orang lain nih untuk mengisi kekurangan lu. Kalian nonton deh press conference-nya tuh bener-bener shock banget. Pernyataan lainnya yang dia bilang, tapi Lisa yakin ini anaknya Pak RK. Oh yakin, soalnya Pak RK orangnya protek banget, jadi aku gak berhubungan sama yang lain. Gue tuh bingung banget konsepnya gimana. Yang namanya pelakor, selingkuhan, meminta keadilan, berasa punya hak gitu loh ya.
Terus kalau dibalikin nih, lo dimintain pertanggungjawaban karena udah mengganggu rumah tangga orang, melakukan seks di luar nikah dan lain sebagainya tuh gimana? Dan ini kan banyak banget ya yang ngebahas fisiknya Lisa. Jadi banyak banget yang nge-upload foto Lisa yang aslinya nih seperti ini. Banyak banget yang menghina fisiknya. Dan gue perhatiin Lisa ini selalu komen kayak, iya soalnya Akang janjinya setelah lahiran mau perawatan, ternyata malah nggak bertanggung jawab. Maksud gue kok bisa lu berkomentar seperti itu? Kayak lo nih cuman rumah tangga orang gitu loh. Kok kayaknya lu ngerasa banget diri lo nih punya hak besar gitu loh. Jangan gitu, lo berharap ada yang namanya woman support woman, tapi lo aja mengambil kebahagiaan wanita lain. Ini tolong banget ya, tolong banget buat teman-teman lain di luar sana yang mungkin senasib seperti gue, yang mungkin anak broken home, anak yatim, tolong banget sekekurangan-kekurangan akan figur ayah. Jangan banget jangan menghancurkan kebahagiaan orang lain cuman karena mengisi kekurangan kalian tersebut. Insya Allah kok, percaya aja deh. Yang penting banyak-banyakin doa, naikin value diri kalian. Nanti kalian bakal ketemu kok lelaki yang memang dia bisa mengisi figur ayah di diri kalian. Gak perlu kalian merebut kebahagiaan orang lain. Saling serang menyerang antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Dan kali ini Ridwan Kamil sudah kantongi bukti tes DNA. Dan bisa-bisa Lisa Mariana ini dipastikan masuk penjara. Dari pihak Lisa Mariana menyerang Ridwan Kamil. Kalau anak Lisa Mariana ini benar-benar anak Ridwan Kamil. Sementara dari pihak Ridwan Kamil menganggap anak Lisa Mariana ini bukan anak dari Ridwan Kamil. Coba sekarang netizen dan masyarakat, Anda berada di pihak mana? Ridwan Kamil kah atau Lisa Mariana? Coba komen dan komentar. Pakai pengaman dia nggak mau. Lisa Mariana ngakunya sering banget diajakin VCS sama Pak RK. Kalian tahu kan apa VCS? Nah, saking seringnya ini, Lisa Mariana sampai lupa berapa kali sehari, apa berapa hari sekali, guys. Dan selesai VCS, selalu saja dia ditransfer uang jajan. Untuk melakukan VCS, ya itu memang dia karena dia orang sibuk ya. Jadi saya harus selalu gitu. Nanti setelah VCS, ya sudah. Saya dikasih uang jajan gitu. Oke, izin sebentar. Ini kita mau spill sama ini. Dikasih uang jajan setelah VCS ya. Ini konfirmasi Bu, ini videonya bukan? Betul. Betul ya. Jadi ini screenshotan dari video itu ya, guys. Kalian tahu kan bahwa penggalan satu ini viral banget kemarin ya. Nah, ini nih. Terus pertanyaan kalian, kok bisa pacaran 3 hari 2 malam tapi kok jadi hamil? Nah, ini penjelasan Lisa kenapa bisa stok chair itu. Iya, 3 hari 2 malam. Dan itu lagi subuh-subuh ya, 21 tahun, habis mens, ya sudah. Dan dia tidak mau pakai pengaman, padahal saya udah tawarin ini, kan pakai pengaman, dia nggak mau. Mbak Lisa kapan mau tes DNA-nya sendiri? Saya menunggu ada dari pihak saya sana, undangan dari pihak sana, karena saya bingung harus mulai dari mana. Saya melakukan tes DNA itu sesuai SOP Indonesia di Indonesia ini, agar saya takut ya, jujur saya takut direkayasa. Saya sangat siap untuk melakukan tes DNA. Hanya sama dia. Tidak ada orang lain. Tidak ada orang lain. Hanya sama dia, tidak ada orang lain. Hanya bener-bener ya, dunia pergundikan orang-orang di dalamnya itu bener-bener nggak ada malunya loh. Salut gue, bisa-bisanya proudly gitu umbar aibnya sendiri. Dan sampai kapanpun, ini gue udah pernah ngomong juga di video gue yang ini, sampai kapanpun ya, gue nggak akan pernah kasihan sama yang namanya gundik. Even mantan gundik ya udah tobat, gue nggak akan pernah kasihan sama lo pada, karena lo pada udah menghancurkan hidup orang lain. Gue ngerti sebenarnya namanya manusia tidak luput dari dosa, tidak luput dari hilaf, kan kita punya otak.
diciptakan makanya punya otak, pakai buat mikir. Ini bukan accident. Lo bukan kepleset, resleting lo kebuka, lo ngangkang, habis itu celup. Kan kagak begitu konsepnya. Lo melakukan dengan sadar sebagai manusia yang punya akal sehat. Sebenarnya itu tuh lucu. Apalagi ini, Gundik yang ini. Ya, gue nggak mau body swimming guys, nggak mau. Tapi kalau tiba-tiba lo datang bentukan sudah berbeda, terus tiba-tiba lo minta hak lo, sekali lagi lo gundik, itu menurut gue lucu. Emang kocak lo para gundik. Lo yang ngerasa yang mungkin tersinggung, ini memang buat lo tuh kocak bro, kocak lo kocak.